enggak kok, soalnya tadi di depan hujan Bu, jadi hujan. hawanya agak dingin. Oh iya. Sebelum kita mulai, mending kita perkenalan terlebih dahulu aja ya. Mbak ini namanya siapa kalau Nama saya Elsa Bu. Oh, Mbak Elsa. Iya. Oke. Perkenalkan, nama saya Agnesia. Mbak bisa panggil Mbak atau Ibu atau Kakak, enaknya namanya apa? Ibu aja deh ya. Ibu ya. Oke. Terus ngomong-ngomong Mbak Elsa ini tadi berangkat ke sini naik apa? Naik Grab Bu tadi. Naik Grab. Iya. Mobil atau apa? Grab mobil, soalnya kan hujan gitu Oh, ya. hujan. Iya, ini terus banget Iya. ternyata sih. Iya, makanya pakai Grab mobil tadi. Terus tadi kesini tersesat nggak? Enggak sih Bu, soalnya kan kemarin Ibu udah kirim Sherlock ke saya, jadi saya lihat Sherlock kan. Terus nggak macet kan tadi kesini? Lumayan Bu, soalnya kan ini jam-jam pulang kerja, Iya. jadi lumayan macet Bu tadi. Terus Mbak Elsa tadi kesini dari rumah atau dari mana? Kebetulan dari rumah tadi Bu kesini, dari soalnya nggak ada kegiatan lain di luar. Mungkin kencan gitu atau apa? Enggak Bu, enggak. Oke. Terus Mbak Elsa ini kalau boleh tahu kesibukannya apa ya? Sekarang lagi kuliah sih Bu. Kuliah. Iya. Di mana? Kuliah di Adibuana sih, cuma lagi daring kan sekarang jadi di rumah. Oke. Semester berapa? Alhamdulillah udah semester 5 Bu. Oh, semester 5 udah. Iya. Mau lulus ya ini Iya. ya. Semester tua kalau gitu. Iya. Terus Mbak Elsa ini tadi apa namanya? Kuliahnya online ya? Iya Bu, online, udah lama juga sih online. Oke. Terus sempat kesusahan mungkin sama tugas-tugasnya? Sempet sih, kesusahan banget sih Bu. Kayak bingung gitu mau ngerjain tugas yang mana dulu gitu Bu. Soalnya banyak kan dari dosen-dosen ngasih tugas itu. Iya. Terus kalau cara Mbak Elsa mengatasi itu gimana? Mungkin ngelis itunya apa tugasnya yang mana ngerjain? Kalau saya sih tipe anak yang ngerjainnya hamin 1 atau hamin jadi berapa mepet-mepet jam, gitu iya, ya? Baru mepet-mepet encer gitu. gitu. Iya, baru langsung encer bisa ngerjain tugasnya. Gitu. Terus selama online ini Mbak Elsa nggak ketemu sama teman-teman kuliah mungkin atau teman-temannya orang lain? Awal-awal pandemi dulu sih nggak ketemu ya Bu, terus makin kesini kan ada kayak new normal ini sih Bu, jadi kayak bisa ngerjain tugas bareng, bisa ketemu walaupun nggak lama gitu ya Bu. Terus mungkin dosennya pernah ngadain luring atau apa gitu? Ada sih Bu, beberapa sih, cuman nggak semua, itu pun juga kelasnya dibagi, jadi nggak semua masuk gitu. Dibatasin gitu Iya, ya? dibatasin. Terus ketemu sama teman-temannya nggak bisa lama gitu? Iya, nggak bisa lama Bu. Kangen nggak gitu? Iya, kangen banget sih Bu, kangen kayak masuk ke kuliah di kelas gitu, bercanda-bercanda Apa gitu. namanya? Menurut Mbak Elsa ini menurutnya enak mana nih, daring apa luring? Kalau menurut saya sih enak luring ya Bu, soalnya bisa nanti habis kuliah main, kalau nggak main ke kosnya teman kayak itu Bu. Jadi lebih asik kumpul. Iya, lebih asik. Menerima materi mungkin ada gangguan atau apa gitu waktu itu? Kalau luring sih ya mungkin kalau kelas kebanyakan ngomong sih sama teman-teman, kayak ngobrol gitu ya Bu. Iya. Cuman kalau daring itu lebih ke saya tinggal tidur sih Bu, soalnya kan pagi, kan saya kelas pagi ya Bu, jadi masih ngantuk gitu Bu. Jadi ya, tinggal tidur iya, gitu ya? kadang saya tinggal tidur. Terus kalau masalah jaringan mungkin ada kendala jaringan atau apa? Kalau di rumah saya alhamdulillah sih jaringannya lancar aja ya Bu, cuman buat beli kuota itu sih Bu. Nggak dapat dari ini? Dapat sih Bu, dapat, cuman kan itu kayak 45 giga untuk belajar, yang 5 giga untuk kuota utamanya gitu ya Bu. Jadi nggak cukup gitu. Iya, jadi nggak cukup. Kalau boleh saya tahu Mbak Elsa ini tadi kesini ada perlu ya dengan saya? Ya Bu, saya mau cerita ke Ibu, mau konseling ke Ibu. Oke. Sebelum itu saya mau nanya, Mbak Elsa ini pernah mengikuti proses konseling atau belum? Udah sih Bu, cuman udah lama juga, udah beberapa tahun yang lalu saya ikut konseling. Jadi sedikit tahu tentang Iya, sedikit banyak sih tahu, cuman agak-agak lupa gitu Bu. Oke, kalau gitu saya jelasin lagi ya, saya singkatnya. Jadi bimbingan konseling itu adalah suatu proses di mana pemberian bantuan dari konselor seperti saya dan untuk konseli yang seperti Mbak Elsa ini
dengan cara face to face atau bertatap muka seperti ini, dan di apa dengan tujuan untuk menemukan solusi bersama-sama dari masalah yang konseli hadapi gitu. Terus di dalam bimbingan konseling ini sendiri ada beberapa asas yang paling penting adalah asas kerahasiaan, di mana saya seorang konselor tidak boleh membocorkan ataupun membicarakan masalah tentang proses konseling ini kepada orang lain. Jadi Mbak Elsa di sini tenang aja, di sini tuh sifatnya rahasia banget, terjamin banget, dan itu apa namanya, insya Allah nggak kesebar gitu ya. Kadang kan takut kayak masalahnya kesebar kemana-mana gitu iya, ya. Jadi gitu ya. Iya, takutnya kayak Tapi gitu. tenang aja Mbak Elsa di sini kok apa santai aja, nggak bakal nyebar kok insya Allah. Terus di bimbingan konseling ini juga ada asas apa kesukarelaan. Jadi kesukarelaan itu seperti Mbak Elsa tadi kesini di apa keinginan sendiri atau paksaan dari keinginan sendiri sih. keinginan Iya. sendiri. Nah itu berarti Mbak Elsa sudah sukarela datang ke saya. Dan ada asas keterbukaan juga. Asas keterbukaan ini Mbak Elsa dan saya dianjurkan untuk saling terbuka biar kita bisa menyelesaikan masalahnya masalah Mbak Elsa dengan menemukan solusi yang tepat biar masalahnya bisa terselesaikan dengan baik gitu. Gimana Mbak? Apa ada pertanyaan? Sampai sini paham sih Bu. Paham ya. Oke, untuk waktunya kita tentuin kira-kira Mbak Elsa mau yang mana, 30 menit atau mungkin 40 menit? Kayaknya 30 menit aja cukup deh Bu. Oke, 30 menit ya. Terus mungkin waktunya tempatnya di sini atau di luar? Di sini aja Bu. Di sini ya, udah nyaman ya. Udah nyaman di sini. Oke, tadi Mbak Elsa bilang ada masalah yang mau diceritain, mungkin bisa diceritakan lebih rinci dulu. Iya Bu, jadi saya cerita sekarang ya Bu. Iya. Jadi gini Bu, saya kan lagi suka nih Bu sama seseorang. Dan ini udah lama juga sih saya sukanya Bu. Cuman kayak saya tuh suka dalam diam gitu loh Bu. Saya nggak berani ngomong ke dia. Soalnya saya juga di sini posisinya udah punya pacar. Iya, gitu. jadi saya kayak bingung gitu Bu. Saya kayak mencintai dua orang dalam waktu yang sama gitu loh Bu. Saya bingung mau ke sana atau ke sana. Cuman yang orang yang saya suka ini Bu, dia itu kayak satu circle gitu sama saya, satu kayak teman bermain gitu loh Bu. Jadi sering main sama dia. Iya, sering main sama dia. Jadi kadang juga saya komen story-nya, dan dia itu kayak cuek-cuek aja gitu loh Bu. Kayak ya mungkin dia nggak tahu kalau saya suka sama dia, cuman sampai sini dia kayak dia tuh anaknya cuek gitu loh Bu. Jadi saya komen story-nya ya, terus dia itu balasnya tuh 1 hari setelah itu Bu. Jadi lama banget gitu Bu. Fast respon banget ya Bu. Kayak gitu Bu. Terus Mbak Elsa ini ngerespon dia gimana? Maksudnya kayak ikut cepat atau lama balasnya niruin dia gitu? Saya sih pengennya pas respon juga Bu kayak dia, cuman tangan saya tuh gatel gitu loh Bu, nggak bisa. Jadi kayak kalau saya balas dia tuh 15 menit Bu. Kalau nggak gitu langsung saya buka. Saya kan kepo chatnya apa nih, langsung saya buka terus langsung saya balas kayak gitu. Oke, jadi Mbak Elsa ini tadi awalnya pengen balasnya lama gitu. Iya, pengennya gitu. Ternyata nggak bisa, gitu ya. nggak kuat gitu Bu. Oke. Terus Mbak Elsa ini juga tadi katanya punya pacar ya kan? Terus perasaannya gimana? Maksudnya kayak Mbak Elsa lebih suka sama pacar Mbak atau sama si cowok ini? Nah itu Bu, saya bingung juga sih sama perasaan saya sebenarnya Bu. Jadi saya tuh kayak pengen move on gitu loh Bu dari cowok ini. Soalnya saya juga pengen kayak serius sama pacar saya. Soalnya kan yang selalu ada pacar saya sih buat saya ya. Dia pun juga belum tentu nanti suka balik ke saya. Jadi takutnya kayak bertepuk sebelah tangan gitu loh Bu. Jadi saya pengen move on dari dia. Terus sebelum Mbak Elsa pacaran mungkin ada hubungan dengan si cowok ini? Nggak ada sih Bu. Cuman sebelum saya pacaran sama pacar saya yang sekarang, saya sempet suka juga sama dia ini. Cuman berhubung terus saya ditembak sama pacar saya yang sekarang, jadinya ya udah saya terima. Terus di situ kami sempet lost kontak, gak main bareng sama teman-teman juga. Jadi kayak ya wis
mulai kayak mulai reda gitu loh perasaan saya Bu. Udah hilang Iya, gitu. ternyata waktu kayak pas SMA mau kuliah itu kok malah lebih intens sama teman-teman juga, sama dia juga mainnya. Jadi kayak numbuh lagi gitu loh perasaannya. Oke. Terus ini apa namanya? Pacarnya Mbak Elsa tahu nggak soal ini? Kayaknya nggak tahu deh Bu, soalnya kalau dia tahu jelas dia marah-marah ke saya atau kayak nggak ninggalin saya juga gitu loh Bu. Oke. Terus apa namanya, cara Mbak Elsa bersikap, maksudnya kayak biar antara pacar Mbak Elsa sama ke si dia ini biar nggak ketahuan gimana? Saya sih kayak diem-diem aja sih Bu. Kayak kalau ketemu dia itu saya ya wis biasa aja. Saya kan kayak banyak omongnya ya kalau sama teman-teman gitu ya Bu. Jadi dia juga ngerespon kayak teman ke teman gitu loh Bu. Jadi biasa aja. Cuman saya nanggepinnya itu kadang itu kayak baper gitu loh. Padahal dia mungkin niatnya nggak mau ngebaperi gitu Bu. Kalau boleh saya tahu, Mbak Elsa ini pacarannya berapa lama sama pacarnya Mbak? Lumayan sih Bu, 3 tahun. Iya, 2 tahun lebih lah, mau 3 tahunan. Oke, udah lama ya berarti. Iya. Langgeng ya. Iya Bu. Oke, terus apa namanya, pacarnya Mbak Elsa ini nggak mungkin ada firasat nggak sama temennya ini? Kamu kok deket sama dia sih? Ada ini itu apa? Kalau menurut saya sih enggak sih Bu. Soalnya pacar saya itu tipe orangnya kalau saya main sama teman-teman saya, ya udah nggak apa-apa main. Yang penting dia tahu main sama siapa dan kemana. Terus juga dia tahu kalau saya temenan sama teman-teman saya itu kayak ya wes saya kayak banyak omong kayak kayak friendly gitu loh Bu. Jadi mungkin dia nggak sadar. Gitu Bu. Tapi pacarnya Mbak ini kenal sama si cowok ini? Kayaknya sih kenal, cuman nggak deket ya Bu. Cuman sekedar kenal gitu Bu. Tahu aja gitu ya. ya. Tahu aja. Oke, terus apa namanya, dalam masa sekarang ini Mbak Elsa menghadapi seperti itu, masalah Mbak Elsa yang sekarang ini kayak gimana? Saya sempet sih kemarin tuh pengen kayak saya nggak komen storynya, terus saya nggak ikut main sama temen-temen dulu gitu loh Bu. Cuman kan storynya itu biasanya tuh ya nggak paling atas, cuman deretan atas gitu Bu. Jadi pas saya buka story, geser ke story tuh kok ada storynya dia. Kebetulan terus langsung saya lihat. Sekadang juga lumayan sering sih Bu saya komen storynya gitu. Cuman dia ya jawabnya kayak gitu-gitu aja sih Bu. Terus mungkin dia juga ngerakoi misalnya Mbak Elsa? Nggak sering sih Bu, cuman bisa dihitung Bu 2-3 kali ya kayaknya. Mbak Elsa ya? Iya saya yang sering Bu. Mungkin dia pernah buat Mbak Elsa baper atau gimana gitu? Kalau saya sih Bu, meskipun dia niatnya nggak bikin saya baper, itu mungkin saya baper. Contoh kayak dia balas chat saya cepet gitu ya Bu. Kan soalnya dia kalau balas chat kadang itu lama gitu ya Bu. Bisa gitu aja saya baper Bu. Terus kayak dia kirim gambar atau apa gitu, saya baper Bu. Terus di sini Mbak Elsa lebih mementingkannya mana nih, antara pacarnya Mbak Elsa atau si cowok ini? Mau saya sih kayak mentingin ke pacar saya ya Bu, soalnya kan juga udah lama, terus juga yang selalu ada itu kan juga pacar saya. Saya ingin gitu Bu move on dari yang satu itu tadi dia. Pernah menjalin hubungan mungkin? Nggak pernah Bu, cuman ya sekedar teman aja biasa gitu Bu. Kayak TTM ya? Enggak juga sih, soalnya dia kayaknya nggak ngerasa sih, cuma kayak nganggap saya teman biasa kayak teman-temannya yang lain itu. Bertepuk sebelah tangan. Iya bisa dibilang kayak gitu juga Bu. Terus Mbak Elsa mungkin ada rencana-rencana yang mungkin ada planning untuk bisa move on dari saya sih udah mikir keras gitu ya Bu ya. Saya tuh pengen kayak saya nggak bahas storynya. Jadi tadi kan belum saya bisukan ya Bu. Ini mau saya bisukan. Jadi kan kalau dibisukan di bawah sendiri ya Bu. Jadi agak-agak terlihat mata gitu loh ya Bu. Terus saya juga mau kayak nggak mau main-main dulu sama teman-teman saya gitu Bu. Saya mau coba kayak move on, mau coba ikhlas gitu Bu. Jadi mungkin nggak main-main dulu sih Bu. Terus akhir-akhir ini Mbak Elsa ini sering main nggak sama si cowok ini? Untuk tahun 2020 ini
belum deh, udah Bu, udah pernah ke Trawas, malah itu saya ya kayak baper aja gitu. Oke. Iya, Sering stalker juga mungkin? lumayan sering sih Bu. Oh, lumayan sering. Terus gini deh, coba Mbak pikirin ya. Mbak ini tadi berkeinginan untuk move on dari dia atau berfokus sama pacarnya Mbak Elsa ini tadi. Nah, sekarang tapi perilakunya Mbak Elsa yang sekarang itu, Mbak Elsa kayak sering main sama dia, terus nge-reply snapnya dia, atau menaruh perasaan yang penuh sama dia. Kira-kira itu sinkron nggak sama apa yang Mbak Elsa inginkan sekarang? Oh, kalau dipikir-pikir sih enggak ya Bu. Soalnya kayak bertolak belakang banget gitu loh Bu. Kan gitu ya. Kan nggak sesuai gitu ya. Nah, terus rencana Mbak Elsa untuk biar biar bisa move on dari si cowok ini kayak gimana? Ya mungkin ngejauh dulu kali ya Bu. Soalnya kan kalau masih kayak main bareng, masih ketemu gitu kan kayak berat gitu Bu rasanya mau move on. Jadi mungkin kayak ya ngejauh dulu, nanti kalau udah siap, udah ikhlas baru main-main lagi kayak gitu. Insya Allah bisa kan ya? Insya Allah sih bisa Bu. Terus berarti Mbak Elsa di sini lebih pengen fokus ke pacarnya aja kan ya? Iya Bu, soalnya kan ya gimana sih Bu, kalau ke dia kan bertepuk sebelah tangan, kalau ke pacar saya kan ya udah jadi udah pasti ada gitu loh Bu. Terus mungkin pacarnya Mbak Elsa ini bersikap kayak gimana gitu sampai Mbak Elsa ini baper sama orang lain mungkin? Mungkin tuh gara-gara saya itu dulunya pernah suka duluan sama dia Bu, dari ya udah lumayan lama banget sih Bu ya. Itu suka banget suka duluan sama dia, terus baru sama pacar saya yang sekarang itu. Kayak gitu Bu. Jadi Mbak Elsa lebih lebih mendingan pacarnya Mbak Elsa kan sekarang. Terus berencana untuk move on dari si cowok ini dengan cara lebih menjauh ya. Lebih sama menjauh. apa mungkin ada cara lain yang diniatkan lagi? Saya juga masih bingung sih Bu, mungkin dengan cara ngejauh dulu kali ya Bu. Soalnya nanti kalau main-main lagi nanti takutnya saya kebawa perasaan lagi Bu. Meskipun dia biasa aja ke saya, cuman takutnya saya yang baper sendiri gitu loh Bu. Terus kalau nge-reply snapnya gitu gimana? Mungkin bisa buat baper juga kan dia, baper lagi. Iya kan, itu nanti dibales dia sama dia, itu udah senangnya minta ampun sih Bu. Walaupun itu balasnya lama banget Bu, saya sampai capek itu ya. Tapi itu aja udah seneng Bu. Kadang itu saya ya gak kadang sih, waktu kayak chatan gitu saya bingung cari topik mau bahas apa lagi nih kayak gitu Bu. Terus tapi balasnya dia gimana? Ya balasnya sih nanggepin ya, responnya cuman ya biasa aja gitu Bu, kayak cuman dia dingin. Sekarang Mbak pikirin lebih dahulu, Mbak ambil keputusan yang enak yang mana gitu. Iya Bu. Ya lebih fokus ke siapa gitu ya? Saya sih pengennya fokus ke pacar saya Bu untuk saat ini dan saat kedepannya kayak gitu Bu. Berarti Mbak Elsa ini coba jauh sama si cowok ini dulu ya tadi? Iya, pengen saya gitu Bu, mau ngejauh dulu lah, mau nenangin diri dulu itu Bu. Lebih fokus ke pacarnya aja. Iya, terus saya mau kayak quality time sama pacar saya, kayak main, kayak ya pengen kayak berdua gitu loh Bu. Kayak main atau cuman sekedar muter-muter aja, cuman pengen kayak merapatkan hubungan gitu loh Bu, supaya saya juga nggak terus-terusan mikirin dia gitu. Mungkin bisa juga dibatasin juga ya, maksudnya kayak sampai akhirnya perasaannya hilang, Mbak Elsa baru bisa bergaul sama temennya itu. Iya, mau saya juga gitu Bu. Iya. Mbak Elsa coba dulu, terus nanti ini konseling kan gak cuma sekali aja, bisa sampai akhirnya masalah Mbak Elsa itu terselesaikan, akhirnya Mbak Elsa bisa lega juga mengikuti konseling ini. Jadi Mbak Elsa coba lakuin yang Mbak Elsa mau seperti tadi itu, yang pengen menjauh dulu dari dia, itu Mbak Elsa lakuin dulu mungkin sebulan atau
terserah Mbak Elsa, kalau Mbak Elsa bisa ya. Iya Bu. Kira-kira kapan Mbak Elsa mau itu? Saya pengen konseling lagi sih Bu, nanti kalau saya seandainya masih ada kayak ada pemikiran pengen bahas storynya atau gimana, nanti saya pengen kayak konseling lagi sih ke Ibu. Ya itu sih nggak apa-apa, cuma saya mau tanya Mbak Elsa mau coba ke dia ini kapan kira-kira? Mungkin dari sekarang sih Bu. Coba Iya, sekarang ya? coba dari sekarang. Oke. Nanti mungkin Mbak Elsa bisa hubungi saya lagi, pengen ketemunya lagi kapan, terus kira-kira ini berhasil atau enggak, Mbak Elsa bisa hubungi saya, nanti kita lakuin evaluasi maunya kayak gimana lagi gitu ya. Iya Bu. Oke, Mbak Elsa coba dulu aja dulu. Iya Bu, semoga aja ya Bu bisa ya. Oke. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi? Enggak sih Bu, itu aja kayaknya udah cukup deh Bu. Udah cukup ya. Oke. Kalau gitu saya simpulkan ya. Iya. Jadi Mbak Elsa tadi datang ke sini awalnya bingung antara perasaan Mbak Elsa gitu ya. Terus Mbak Elsa menemukan solusinya sendiri dengan cara mencoba untuk menjauhi si cowok ini tadi dan coba untuk mementingkan pacarnya Mbak gitu ya. Iya Bu, iya kayak gitu. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan lagi? Udah Bu. Udah ya. Iya. Oke, kalau gitu. Iya saya mau pamit pulang dulu ya Oke. Bu. Nanti kalau saya kayak bingung lagi, saya mau konseling lagi ke Ibu. Oke, nggak apa-apa, saya siap melayani. Iya. Oke. Iya, saya pamit dulu ya Bu. Iya, hati-hati ya Mbak. Iya.